Masjid Pusaka Banu Lawas merupakan masjid pertama yang berdiri di Kabupaten Tabalong. Tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga saksi sejarah peradaban Islam. Kali ini, kita akan menelusuri jejak sejarah Masjid Pusaka, benda-benda peninggalan yang ada di sana, dan sejarah makam Penghulu Rasyid, yaitu seorang ulama dan pejuang kemerdekaan di masa penjajahan. Di tengah perkembangan Kabupaten Tabalong yang terus bergerak maju, berdiri sebuah bangunan yang tak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga saksi perjalanan zaman. Inilah Masjid Pusaka Tabalong, tempat sejarah dan spiritualitas bertemu dalam satu ruang yang penuh makna. Halo sahabat Warna, kali ini bersama Naf di program Warna episode khusus spesial Ramadan. Kita akan berwisata religi. Dan sekarang Naf sedang ada di Masjid Pusaka Banu Lawas. Dan tentunya ini merupakan cagar budaya dan juga masjid tertua di Kabupaten Tabalong. Nah sahabat Warna penasaran? Yuk ikutin keseruannya. Masjid Pusaka Banu Lawas didirikan pada tahun 1625 oleh Khatib Dayan bersama tokoh-tokoh Manyan. Khatib Dayan dikenal sebagai ulama yang berdakwah dan mengislamkan tanah Banjar. Salah satu ciri dari dakwah Khatib Dayan adalah mendirikan masjid. Jauh sebelum berdirinya masjid, lokasi masjid dulunya merupakan tempat tinggal kepala suku Dayak sekaligus dijadikan tempat melakukan musyawarah bagi suku Dayak. Dengan Bapak Muhammad Syafi'i. Iya betul. Oh, Inggi, perkenalkan saya Naf. Saya boleh lihat-lihat dan nanya-nanya tentang Masjid Pusaka ini nggak Pak? Silahkan, ada Bapak. Jadi sahabat Warna, Naf sudah bersama dengan Bapak Muhammad Syafi'i. Beliau merupakan juru pelihara di Masjid Pusaka Banu Lawas ini. Dan tentunya bersama Bapak Muhammad Syafi'i, kita akan eksplor Masjid Pusaka ini. Mohon izin Bapak, saya boleh nanya? Silakan. Jadi untuk Masjid Pusaka ini, sejak awal dibangunnya itu kapan dan latar belakangnya kenapa Pak? Kalau pertama dibangun, itu pada tahun 1625, oleh Khatib Dayan bersama Sultan Abdurrahman. Kalau latar belakangnya itu kan sebelumnya itu tempat adat Dayak. Kalau sebelum masjid dibangun, kalau sekarang kan sudah dialihfungsikan masjid karena masuknya agama Islam di sini dari pertama di Kabupaten Tabalong, di sini tempatnya. Kira-kira itu tahun berapa Pak? Pada saat pertama kali pembangunan masjid ini? Kalau yang awalnya kan 1625 itu masih rumah adat Dayak, itu masih bentuk dari bahannya itu dari bambu, masih dari bambu. Kalau yang sudah perubahannya itu 1669. Oh, 1669 sudah mulai kayu ulin. Oh iya. Dan itu sudah dialokasikan jadi masjid ya Pak? Sudah di masjid. 1669 itu tadi. Nah, tadi kan Bapak ada bilang bahwa ini dengan Khatib Dayan juga. Berarti ada hubungannya ya Pak dengan Masjid Pusaka yang ada di Kuain? Iya. Kalau sejarahnya dari cerita di sini kan, kalau dari cerita di sini itu awal masuk Islam itu di Kabupaten Tabalong di sini. Habis di sini ini pusatnya, habis itu ke Kuain, baru ke Paran, Halong. Oh, Halong berarti Pak ya? Kalau dulu kan masuk Tabalong itu. Iya. Masjid Halong, Paran. Berarti untuk perkembangan Islam sendiri, masjid ini berpengaruh besar ya Pak di Kabupaten Tabalong? Iya. Dan ini kenapa Pak masjid ini bisa disebut sebagai Masjid Pusaka? Karena kan ini masjid tertua. Kalau di Kalimantan Selatan nomor 2 tertua di Kalimantan Selatan setelah Masjid Pangeran Suriansah di Kuin. Berarti memang salah satu yang tertua dan menyebarkan agama Islam di Kabupaten Tabalong sendiri Pak ya. Mungkin Pak di Masjid Pusaka ini apakah ada peristiwa yang terjadi atau mungkin bagaimana? Kalau peristiwanya itu kan perubahan dari rumah adat Dayak Manyan, ya berubah fungsinya ke masjid. Kalau cerita dari keturunan Penghulu Rasyid, bilangnya kalau pejuang Penghulu Rasyid itu meninggalnya di masjid ini.
waktu sholat. Itu kalau yang cerita dari keturunan beliau. Nah, untuk nilai sejarah sendiri Pak, ini apakah ada nilai sejarah yang masih terjaga dan dijaga sampai sekarang? Kalau nilai sejarahnya itu kan kayak bentuk aslinya masih dijaga, dilindungi dari kebudayaan. Berarti kayak kayu-kayunya dan mungkin ornamen-ornamennya itu dari masih tahun. Kayak khas Kalimantan kan atapnya tumpang tiga. Dari benda guci masih ada, petaka sama beduk yang aslinya masih ada. Oh, jadi masih dijaga sampai sekarang Pak ya? Iya. Nih, mungkin saya boleh lihat-lihat Pak kira-kira di dalam Silakan. masjidnya dan juga peninggalan-peninggalan bersejarahnya. Silakan. Oke, baik. Ayo kita Pak. Masjid Pusaka Banua Lawas punya bentuk atap tumpang tiga yang merupakan salah satu ciri khas dari masjid tradisional Banjar. Atap bertumpang tiga melambangkan syariat, tarikat, dan hakikat. Ketiganya ini merupakan perjalanan batin menuju Tuhan. Masjid ini awalnya dibangun secara sederhana dengan ukuran 15 x 16. Setidaknya terdapat 7 kali perbaikan masjid. Tahun 1669 mulai dilakukan renovasi pertama. Ukuran masjid diperbesar menjadi 16 x 17. Tiang utama diganti dengan kayu ulin. Renovasi ini dipimpin oleh Daur Bung dan Haji Abu Bakar. Meskipun telah berulang kali diperbaiki, bentuk asli bangunan tetap dipertahankan untuk menjaga nilai sejarahnya sebagai salah satu masjid tertua di Kalimantan Selatan. Baik Pak, saya kan sudah melihat-lihat nih bagaimana Masjid Pusaka di Banua Lawas ini. Nah, mungkin saya penasaran nih Pak, berapa kali pemugaran atau renovasi masjid ini? Kalau pemugaran itu kan dari pertama itu bangunan rumah adat Dayak, pindahkan yang direhab tiang. Yang pertama itu, habis itu dinding yang dari bambu diganti kayu ulin juga. Habis itu pengurukan tanah, soalnya kan awalnya rumah adat Panggung. Oh iya, Habis itu pengurukan tanah, pemasangan tehel. Yang terakhir itu kan dari 2000 itu pemasangan samping yang ini dinding-dindingnya yang dari semen. Kalau yang luarnya masih asli kayu. Oh, berarti yang luarnya masih asli kayu. Berarti untuk ornamen yang masih asli dari dulu sampai sekarang ini ada apa aja Pak? Kalau ornamennya kan kayak tiang-tiang ini masih asli. Yang guci di depan tadi, sama petaka di belakang, sama beduk. Yang aslinya peninggalan dari awal masjid. Mungkin saya penasaran nih Pak, ini ketika masih menjadi punya Dayak Manyan, terus berubah fungsi menjadi masjid, ini kondisinya bagaimana Pak masjid ini? Kalau kondisinya tuh kan masih rumah mereka, rumah adat mereka kan. Habis itu kan datang penyiar agama, yaitu Hatib Dayan sama Sultan Abdurrahman kan. Ada sebagian masuk Islam, menetap di sini, sebagiannya pindah ke Kalteng. Oh, sebagian pindah ke Kalteng ya, pindah ke Kalteng, tapi sampai sekarang cucu-cucu beliau masih ke sini. Oh, jadi masih ke sini. Ya, soalnya kan yang peninggalan peninggalan dari suku beliau kan tak jauh di depan. Oh, yang di depan tadi. Jadi kan kalau anak-anak dari suku Dayak yang baru lahiran ngambil air di situ buat mandi. Oh, atau mandi pengantin, ngambil airnya di situ. Berarti masih ada keeratan budayanya Pak ya, jadi mereka masih tetap ke sini. Masih tetap ke sini. Dan mungkin Pak, untuk antusiasme masyarakat sendiri, karena ini kan merupakan masjid pertama di Kabupaten Tabalong dan tadi nomor 2 di Kalimantan Selatan. Nah, bagaimana Pak antusiasme masyarakat atau respon masyarakat terhadap Masjid Pusaka ini? Kalau respon masyarakat, alhamdulillah sangat baik. Kadang banyak pengunjung yang datang ke sini, terutama hari Rabu, Sabtu, sama Minggu. Kalau Sabtu sama Minggu tuh kebanyakan orang jauh. Kalteng, Kaltim. Kalau hari Rabu masyarakat sekitar. Soalnya kan di sini pasarnya hari Rabu. Oh, jadi sekalian ke pasar Pak ya? Sekalian ke pasar, langsung ke sini. Jadi untuk pengunjung sendiri juga datangnya dari berbagai provinsi ya Pak?
Ada juga dari luar negeri, kayak tetangga Malaysia sama Brunei. Oh, jadi dari Malaysia dan Brunei juga ke sini. Soalnya kan dari Malaysia itu kebanyakan sukunya suku Banjar. Oh, jadi pulang kampung dia ke sini. Oh, jadi sekalian, Pak Sekalian ya. nengok keluarga di sini. Nah, mungkin Bapak sebagai juru pelihara sendiri nih Pak, apa tantangan terbesar Bapak untuk menjaga Masjid Pusaka ini? Kalau tantangannya tuh kan di sini itu kan kita ini masuk cagar budaya, dilindungi oleh kebudayaan. Sedangkan di masjid kan ada kepanitiaan khusus. Jadi kan itu bertolak belakang, kadang kalau panitia mau rehab apa, kadang bertolak belakang dengan peraturan kebudayaan. Oh, Itu yang tantangan terbesarnya itu lah. Jadi kadang-kadang tidak satu suara Iya. Pak ya, antara mungkin untuk masjid sendiri dan bagaimana dari sudut pandang kebudayaan. Iya, itu. soalnya kan ini dijaga negara. Iya, betul. Situs negara, gitu. Salah satu cagar budaya ya Satu Pak, cagar yang budaya, sangat iya. dijaga negara. Nah, mungkin saya penasaran nih Pak, terkait alat-alat atau mungkin peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di sini. Mungkin Bapak boleh dibantu untuk saya melihat-lihat? Bisa, kalau beduk di belakang sama petaka, Oke, boleh kita lihat Pak? silakan. Di Masjid Pusaka Banua Lawas terdapat 16 tiang penopang, ditambah satu tiang besar di tengah. 17 tiang tersebut melambangkan jumlah rakaat sholat 5 waktu. Di tengah masjid juga ada tiang dengan tangga melingkar yang menjulang ke atas, di mana terdapat balkon persegi di atas yang dulunya digunakan sebagai tempat ajan. Kini beralih fungsi sebagai tempat itikaf. Pengunjung juga bisa melihat pemandangan masjid dari atas. Ada salah satu tradisi yang sering dilakukan masyarakat yang berkunjung ke Masjid Pusaka, yaitu tradisi memeluk tiang guru, yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan sarana memanjatkan doa. Peziarah umumnya melakukan langkah-langkah berikut secara berurutan, yaitu mengambil air wudhu, masuk ke masjid dengan kaki kanan dan membaca doa, melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, membaca Al-Quran, berdiri mendekati tiang guru, lalu memeluknya sambil memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Pusaka Banua Lawas memiliki beberapa benda peninggalan bersejarah, di antaranya 2 tajau atau guci kuno, beduk asli terbuat dari kayu kulit kerbau, dan kayu ulin berusia 400 tahun, pataka atau hiasan atap masjid sepanjang 110 cm. Baik sahabat Warna, jadi sekarang Naf ingin melihat-lihat benda peninggalan sejarah di Masjid Pusaka Banua Lawas, dan bersama Bapak Syafi'i, kita ini sedang berada di depan benda peninggalan apa nih Pak? Kalau ini guci atau tajau bilang orangnya di sini kan. Di sini ada 2 tajau atau guci tadi kan, satu laki satu bini. Kalau laki-laki itu namanya Anpan, kalau yang perempuan itu Basir. Yang motif kuning itu tajau bininya. Oh, yang kuning Ini. tajau bininya, Yang polos coklat tajau laki. tajau lakinya. Nah, ini sudah berapa tahun Pak untuk tajau ini sendiri kira-kira umurnya? Kalau untuk tajau ini umurnya lebih tua dari masjid. Oh, lebih tua Soalnya dari kan itu. ini peninggalan suku adat Dayak. Jadi kan ini lebih tua. Cuma kalau yang tuanya tuh seberapanya kita kurang tahu. Soalnya lebih tua dari masjid. Lebih Berarti- dari 400 tahun. Oh, berarti jauh lebih tua daripada Iya, masjid jauh. ini Pak ya? Jauh lebih tua. Nah, untuk kegunaannya sendiri nih Pak, mungkin di mitos atau mungkin di kepercayaan masyarakat sekitar, tajau ini bisa digunakan sebagai apa? Kalau fungsinya kadang untuk mandi pengantin, untuk mandi anak bayi yang baru lahir. Itu sama tergantung niat masing-masing penziarah. Ada yang minta kesehatan, niatnya macam-macam niat orang yang ziarah itu. Karena kan termasuk salah satu air dari tempat bersejarah yang Iya. keramat Pak ya? Iya.
Nah, untuk ini kan ada 2 tajau nih Pak. Iya. Kenapa ini diidentifikasi atau mungkin diklasifikasikan sebagai tajau laki dan tajau bini? Kalau itu kan kita kurang tahu, soalnya itu sudah dari Dari awal Pak Iya, ya? dari awal itu sudah ceritanya itu kayak gitu, laki bini. Soalnya kan dulu pernah di apa itu namanya, tempatnya itu kan dihalat. Itu tukang yang bikin halatnya itu dimimpiin, nggak mau dipisah bilangnya. Oh, jadi harus selalu bersamaan. Harus selalu bersama. Oh, jadi seperti itu Pak ya. Jadi Iya. tidak boleh dipisah sama sekali Iya. karena memang satu kesatuan dan satu pasangan Pak. Mungkin apakah ada benda peninggalan yang lain Pak? Ada di belakang itu beduk sama petaka pucuk masjid. Oh ya boleh, mungkin saya boleh lihat-lihat. Ini silakan. Berarti di atas ya Pak ya? Iya, di belakang. Jadi ini beduk yang Bapak bilang tadi Pak ya? Ini beduk. Nih. Nah, untuk beduk sendiri ini berapa lama Pak umurnya? Kalau beduk ini sama dengan masjid, umur masjid sekitar 1625 juga awalnya. Oh, awalnya berarti 1625 juga Pak ya? Iya. Dan untuk kegunaannya sendiri Pak, ini beduk ini apakah masih digunakan dan apakah kegunaannya sama dari dulu sampai sekarang? Kalau kegunaannya masih kayak dulu di waktu lebaran, sebelum wajib lebaran, Jumat, sama sebelum buka puasa dipukul. Sampai sekarang berarti masih digunakan Pak ya? Iya. Masih berfungsi dengan Masih baik? berfungsi. Kalau yang kulitnya ini kan sudah diganti-ganti. Kalau yang aslinya tuh kayunya masih Oh, kayu dari yang di awal. belakangnya Kayunya masih. masih dari awal. Cuma ini sudah dibalik juga. Awalnya di belakang itu, depannya. Oh, untuk bahannya sendiri ini terbuat dari apa Pak? Kalau orang bilang kayu ulin. Oh, dari kayu ulin. Kayu ulin. Dan kayu ulin ini yang tidak pernah diganti sama sekali Inggih. Pak ya? Yang memang asli dari Memang awal. asli. Kalau ceritanya itu kan kalau beduk ini sama dengan petaka di samping itu sama satu pohon bilangnya. Oh, jadi untuk pembuatannya sama-sama di satu pohon yang sama. Inggih, sama satu pohon sama. dibuat. Mungkin ada benda peninggalan yang lain Pak? Ada samping itu petaka pucuk masjid. Oh iya boleh, mungkin saya boleh lihat? Ini silakan. Baik, jadi ini yang namanya pataka ya Pak? Inggih, petaka Inggih. atau pucuk masjid bilang orang di sini. Nih, boleh izin dibuka. Untuk umurnya sendiri Pak, pataka ini berapa lama juga Pak? Dari kalau yang kita pembangunan ini kan 1669. Berarti 16 dari mulai 1669 ini. Oh, berarti sesuai dengan pembangunannya Inggih. Pak ya? Kalau yang ini kan khas Banjar. Bentuknya bulat tumpang. Berarti ini apakah memang sudah ada sejak di Dayak Manyan itu atau baru ada ketika sudah beralih menjadi masjid? Yang ini pas beralih ke masjid itu pembangunannya, Oh iya, pembuatannya. pembuatannya. Inggih. Dan ini yang tadi satu pohon dengan beduk tadi Pak Iya, ya? satu pohon dengan beduk. Oke. Berarti sekarang sudah diganti ya Pak? Tidak digunakan lagi untuk Ini pataka sudah diganti. ini? Kalau sekarang petakanya itu sama kayak khas Kalteng. Kemungkinan, kira-kira kemungkinan itu kan kebanyakan dulu orang di sini masih banyak orang Dayak. Kemungkinan jadi khas Kalteng masih di atas itu. Oh iya. Kalau perbandingan dengan masjid lain beda. Soalnya itu seginya beda sama segi ini. Punya ciri khas tersendiri Iya, Pak ya? Karena ciri kan khas ini Kalteng. merupakan akulturasi antara adat Banjar dan adat Iya. Dayak juga. Mungkin selain ini apakah ada peninggalan lain Pak? Yang 3 ini aja Bang, cuma yang kalau yang di dalam tadi kayak tiang-tiang masjid aja sama yang tangga ke atas itu. Dan untuk makam-makam sekitar, apakah ada makam-makam tokoh di Masjid Pusaka ini? Kalau makam tokoh ada bilangnya makam penghulu Rasid. Oh, di makam samping. penghulu Rasyid di samping Inggih. sana ya Pak? Iya. Oke, mungkin saya boleh diajak untuk melihat makam penghulu Rasyid Pak? Bisa, silakan. Oke, tapi sebelum itu sahabat Warna, kita akan melihat makam penghulu Rasyid, jadi tetap stay di program Warna. Ayo Pak. Di samping area Masjid Pusaka Banua Lawas, terdapat ratusan makam. Salah satunya ialah makam Penghulu Rasyid. Penghulu Rasyid adalah salah seorang di antara sejumlah ulama Islam yang berjuang mengangkat senjata melawan penjajah Belanda dalam Perang Banjar.
Halo sahabat Warna, kembali lagi bersama Naf. Dan tadi kita sudah menjelajah Masjid Pusaka Banu Alawas. Dan tentunya di belakang kita sudah ada makam dari penghulu Rasyid ya, Pak Syafi'i ya. Nah, mungkin kita akan bertanya-tanya terkait tentang makam penghulu Rasyid ini sendiri. Nah, mohon izin Pak Syafi'i, untuk makam penghulu Rasyid ini sendiri itu sejak kapan berada di ruang lingkup Masjid Pusaka ini? Kalau yang penghulu Rasyid ini kan meninggalnya 1861. Tapi ada juga yang bilang 1865. Dua anu lah. Ada dua versi ya? Dua versi bilangnya. Iya, dan kenapa bisa ada di daerah sini, Pak? Kalau jadi makamnya di sini karena ceritanya itu beliau meninggalnya di masjid ini. Dibunuh di masjid ini bilangnya. Tapi kan kalau cerita dari keturunan beliau bilangnya beliau sholat di sini, meninggal waktu sujud, baru kepala beliau dipinggal. Oh, jadi ada dua versi juga Pak ya terkait bagaimana wafatnya beliau ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, kira-kira peran dari penghulu Rasyid ini sendiri di daerah Banu Alawas ini Pak? Kalau peran waktu beliau masih hidup di sini, beliau ini sebagai pejuang di masa penjajahan Belanda. Itu kalau kita bilang beliau ini tetuanya, tetua dari masyarakat di sini untuk melawan penjajah. Oke. Nah, selain melawan penjajah, apakah beliau juga menyiarkan agama Islam di sini, Pak? Ya, sama. Beliau sekalian menyiarkan agama Islam dan juga membela negara kita. Oh ya, jadi sekaligus pahlawan, ya, sekaligus juga tokoh Muslim yang ada di Kabupaten Tabalong, ya, Pak ya. Nah, mungkin Pak, sekarang apakah di sekitar sini atau mungkin di Kalimantan Selatan sendiri masih ada keturunan-keturunan beliau? Kalau ceritanya masih ada, bilangnya keturunan ke-6. Keturunan ke-6. Beliau itu kepala sekolah di MTS Tantaringin, MTS 12, Kabupaten Tabalong. Oh ya, berarti masih di dalam ruang lingkup Kabupaten Tabalong, Pak ya? Iya. Nah Pak, untuk masyarakat sendiri, terlebih di daerah sekitaran sini, apakah ada kegiatan khusus untuk penghulu Rasyid ini? Apakah ada haulnya setiap tahun atau mungkin kegiatan-kegiatan lainnya? Kalau untuk haul, tidak pernah ada, belum di sini kan. Kalau paling penziarah aja yang banyak. Datang ke makam, baca yasin, taruh kembang, itu aja. Dan untuk penziarah sendiri biasanya sama ya Pak, sama penziarah dari Masjid Pusaka ini? Sama, kan sekaligus habis ke masjid, ke makam. Langsung ke makam ya? Langsung makam. Untuk mendoakan beliau ya Pak? Nah, mungkin menurut Bapak, apakah ada nilai keteladanan yang bisa kita teladani dari penghulu Rasyid ini yang relevan untuk anak muda zaman sekarang atau masyarakat zaman sekarang Pak? Kalau keteladanannya itu kan semangat pejuang beliau, keberanian beliau untuk membela negara kita juga di sini kan, gitu. Bisa kita teladani Pak ya, dan apalagi beliau juga menyiarkan agama Islam. Mungkin Pak kita boleh melihat-lihat untuk masuk ke dalam makamnya? Silakan. Oke, bisa dibantu? Dari generasi ke generasi, Masjid Pusaka kokoh berdiri menjadi pusat kegiatan umat muslim sekitar. Sebagai tempat beribadah, mempererat silaturahmi, dan mengenal sejarah peradaban Islam di Tabalong. Di tengah arus modernisasi, Masjid Pusaka Tabalong tetap menjadi pengingat akan akar sejarah dan nilai kebersamaan. Warisan ini bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijaga dan dilestarikan. Baik sahabat Warna, kita sudah berjelajah di Masjid Pusaka Banu Alawas ini, yang mana tadi kita tidak hanya melihat bangunannya, tetapi kita juga belajar terkait peninggalan sejarahnya dan juga belajar terkait makam penghulu Rasyid. Yang mana di sini kita tidak hanya mendapatkan edukasi dan juga informasi, tetapi ada banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita petik dalam kehidupan.
Dan tentunya Masjid Pusaka ini tidak hanya sekedar bangunan yang terus bertambah umurnya, tetapi ini merupakan simbol sejarah dan juga simbol persatuan untuk masyarakat di Kabupaten Tabalong, khususnya kaum muslimin di Kabupaten Tabalong. Maka dari itu, semoga ini bisa jadi inspirasi untuk kita semua, terkhusus generasi kita sekarang. Nah, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Warna selanjutnya.